Sudah. Ya, coba dibuat dulu KBD-nya. Coba buka. Nah, kita hari ini masuk ke materi pergeseran kesetimbangan. Sudah dibuka materi apa KBD-nya? Sudah. Nah, sebelum kita masuk ke pergeseran kesetimbangan, itu ada soal kan? Ya. Ada gambar. Coba perhatiin gambarnya. Itu gambar apa ini? Suka jukit. Ada anak yang main jukit. Mana suka main jukit tak? Suka. Nah, di sini ada dua gambar ya. Nah, di sini gambar yang pertama, ini gimana nih? Timbangan. Gambar yang kedua sih mana? Nah, coba perhatiin pertanyaan di bawahnya. Yang pertama, coba dibaca pertanyaannya. Mengapa jika jukit pada gambar bisa miring ke salah satu sisi? Nah, mengapa juga jukit ini bisa miring ke salah satu sisi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak tangan? Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3. Aduh, yang tadi cowok gantian deh cewek sekarangnya. Coba deh ini. Lagi. Karena kedua juga itu tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Misalnya salah satu anak itu lebih berat. Iya benar, salah satu anak yang lebih berat ini tuh Ya. Nah, yang kedua, apa tuh? Keduanya. Apa yang terjadi jika salah satu anak memindahkan posisi duduknya yang lebih dekat atau lebih jauh dari titik tumpu? Nah, ada yang tahu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Atau mau jawab sama-sama? Pertanyaan kedua kita jawab sama-sama ya. Apa yang terjadi jika salah satu anak memindahkan posisi duduknya lebih dekat atau lebih jauh dari titik tumpunya? Kalau dia lebih jauh dari titik tumpunya kalian tahu nggak ya di mana? Yang dekat ya, titik tumpunya. Berarti dia lebih berat atau lebih itu? Lebih ringan. Lebih ringan. Kalau dia dekat dari titik tumpunya lebih berat. Kalau dia dekat dari titik tumpu lebih ringan. Kalau jauh lebih berat. Nah itu ya. Berarti kalau dia jauh dari titik tumpu berarti dia bergeser. Nah itu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga apa? Coba dibaca. Menurutmu perubahan apa saja yang bisa membuat jungkit bergeser dari seimbang menjadi tidak seimbang? Nah apa? Apa aja? Perubahan nilai. Perubahan berat, Nah terus posisi, posisi setelah itu. penambahan bidang orang. Iya benar. Ini gift untuk lempar lagi. Cukup teman. Bagaimana perubahan posisi juga jungkit ini mirip dengan pergeseran kesetimbangan kimia. Kita masuk ke pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, seperti yang anak-anak ketahui, kalau kesetimbangan itu berarti dia seimbang. Kalau kalian dengar kata seimbang, apa kesetimbangan? Apa? Yang kalian pikirkan satu kata aja, coba. Sama. Sama, ini coba. Adil. Ini sama rata ya, cewek benar? Setara, benar. Nah, jadi kalau kesetimbangan itu dia sama gitu. Berat yang di sini sama yang di kulit sama kanan itu juga sama. Nah, di dalam kimia juga ada kesetimbangan. Yang kita bahas tentang minggu lalu. Kalau reaksi kesetimbangan itu ada reaksi dua. Jadi soal A ditambah B, reaksi dengan reaksi setimbang, C ditambah D. A tambah B apa? Ini apa? Ya. Reaktan. Ini reaktan. Kalau C tambah D? Produk. Nah, kalau
Nah, terus kenapa sih materi kita pergeseran? Gimana kita belajar? Nah, rupanya di keseimbangan timnya itu dia bisa mengalami pergeseran. Ini kan udah seimbang nih, udah seimbang kan? Udah seimbang. Nah, bergeser. Pas ini dia bisa mengalami pergeseran. Kenapa bisa mengalami pergeseran nih? Dipengaruhi oleh faktor-faktor pergeseran keseimbangan. Ada yang tahu nggak faktor pergeseran keseimbangan? Ayo, ada yang baca nggak? Ada yang tahu nggak? Ada berapa faktor? Ada 2, 3, ada yang 3. Ada 3 faktor pergeseran. Apa aja? Perubahan konsentrasi. Perubahan konsentrasi. Kemudian perubahan suhu. Perubahan suhu. Kemudian perubahan tekanan. Jadi ada 3 faktor ya. Ada 3 faktor perubahan konsentrasi. Nah, pertama kita masuk dulu perubahan konsentrasi. Ya, sebelum masuk Nah, perubahan konsentrasi. Nah, perubahan konsentrasi ini ingat ya, kalau keseimbangan kimia kita memakai fasa apa? Yang kita perhatiin fasa yang digunakan fasa aqua sama gas. Aqua sama gas. Aqua sama gas. Nah, selain dua fasa ini berarti kita abaikan, oke? Nah, misalnya ada reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D menghasilkan AB. A, B. Nah, di sini ada liquid, di sini ada gas, di sini ada. Nah, misalnya konsentrasinya ditambahkan ke liquid, dia berpengaruh tak terhadap pergeseran keseimbangan? Tidak. Kenapa tidak? Karena kalau untuk perubahan konsentrasi ini yang kita perhatiin itu fasa gas sama fasa aqua. Jadi fasa liquid ini tidak kita hiraukan. Jadi dia tidak berpengaruh. Misalnya kalau ditambah konsentrasi di sini. Nah, ibu punya reaksi. Ini ada reaksi N2 ditambah N3 H2 menghasilkan 2N3. Ini sama-sama gas ya. Gas, ini gas. Nah, ini ada reaksi N2 ditambah 3H2 dengan reaksi setimbang 2NH3. Ini udah seimbang kan? Udah. Tengok masanya sama gas nggak? Sama. Ini gas, ini gas, ini gas. Nah, berarti sama kan? Fase gas. Nah, misalnya kita tambahkan H2 di sini. Kita tambahkan konsentrasi. Tambah konsentrasi H2. Dia bakal bergeser ke mana? Kalau kita tambahkan konsentrasi H2 di sini, dia akan bergeser ke arah apa? Sebaliknya. Jadi misalnya kalau kita tambahkan konsentrasi ke sini, berarti dia akan bergeser ke kanan. Nih, misalnya kalau kita tambahkan konsentrasi H2, dia akan bergeser ke kanan. Kenapa demikian? Nah, kita tambahkan ini H2 itu apa? Ya? Kan? Ini reaktan, ini produk. Nah, misalnya kalau kita tambahkan di reaktan, dia akan menghasilkan lebih banyak produk kan? Maka dia akan bergeser ke arah si produknya, ke arah kanan. Jadi misalnya kalau kita tambahkan di sini NH3, berapa konsentrasi di sini? Berapa konsentrasi? Dia ke arah mana kalau ditambahkan? Ke arah kiri, ke arah reaktan. Ingat ya, kalau kita tambahkan konsentrasi, maka pergeseran keseimbangan itu akan bergeser ke arah sebaliknya. Itu kuncinya. Ingat satu, kalau misalnya kita tambahkan
Timbangan pergeseran kesetimbangan. Iya, hampir benar. Kurang sedikit lagi. Pergeseran. Nah, kalau di bahasa itu timbangan pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, jadi ini di bahasa. Nah, tadi contoh itu kan ada N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Tapi di sini kita anggaplah di sini sebelah kiri apa? Reaktan. Sebelah kanan produk. Nah, misalnya kalau kita tambahkan, kita mau tambahkan di sebelah reaktan apa produk nih? Produk. Kita tambahkan di sebelah produk. Produk sebelah sini kan? Nih. Geser kan? Nah, yang kita perhatikan itu timbangannya naiknya, bukan timbangannya turunnya. Karena kita tambahin di sini, maka dia bergeser itu. Ini jelas bergeser. Ini jelas bergeser. Nah, tapi yang ini kan, ini yang pengaruhnya ini. Ini yang naiknya. Berarti yang naiknya ke arah mana? Kalau kita tambahkan ke produk ke arah reaktan. Ini kalau kita tambahin ya. Oke. Nih, dah. Disimpang lagi nih. Nih, tadi kita udah tambahin ke produknya kan? Ini kita kurangi reaktannya. Ingat, kita yang kita perhatiin yang ini, yang apa? Lengannya yang naik. Yang mana yang bergerak? Reaktan. Kita kurangi tadi apa? Reaktan. Paham nggak? Coba deh suara sini. Coba yang cewek itu Nisa. Coba kamu ke depan. Ya. Coba. Terserah bisa mau tambahkan kemana. Nanti bisa kemana. Ini harus pergeserannya kemana. Oke. Coba. Teman-temannya kapan? Anak-anak perhatiin ya. Depan. Nih. Bisa tambahkan ke apa? Bisa tambahkan ke mana? Pergeserannya kemana? Produk. Nah, benar. Oke. Coba jalan lagi. Lihat lagi stabil kan? Coba diambil. Nah, coba tadi bisa tambahkan kan reaktannya. Coba bisa kurangi. Nah, dia bergeser ke arah mana? Reaktan. Jadi misalnya kalau dikurangi dia akan bergeser ke arahnya. Kalau ditambahin dia akan bergeser ke arah sebaliknya, ke arah lawannya. Oke, terima kasih untuk Nisa ini. Iya. Paham kan untuk pembahasan konsentrasi? Paham, Bu. Nah, terus yang
reaksi apa? Kalau negatif apa? Eksoterm. Berarti ini reaksi eksoterm. Nah, kalau delta-nya negatif reaksi eksoterm. Jadi gimana cara kita menentukan pergeserannya? Ini kita udah tahu nih, reaksi ini reaksi eksoterm karena dari delta-nya. Kalau negatif eksoterm, kalau positif endoterm. Nah, misalnya kalau suhunya dinaikkan, tadi tunggu dulu, karena dia eksoterm dia menghasilkan panas. Menghasilkan panas berarti dia menghasilkan produknya panas kan? Di sini. Nah, nanti ada soal kalau di pergeseran keseimbangan ada soal kalau mengenai suhu ketika ada reaksi ini M2 ini delta-nya segini. Nah, kita tahu tuh reaksinya eksoterm. Eksoterm itu menghasilkan panas dia di produk. Nah, jadi misalnya kalau nanti soalnya setelah itu kalau misalnya diturunkan suhunya atau dinaikkan suhunya dia akan bergeser kemana? Coba kita naikkan suhunya. Kita naikkan suhunya. Suhunya dinaikkan. Nah, di sini ada panas. Misalnya kalau kita naikkan suhunya, dia bakal panas atau tidak? Ini loh, misalnya ini kan udah panas, masa kita tambahin panas lagi nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Nah, maka dia akan bergeser ke arah kiri karena panasnya udah ada di sini, udah ada di sebelah kanan. Jadi anggap gini, kalau eksoterm panasnya itu di sebelah reaksi sebelah kanan si produk. Nih, misalnya kalau suhunya naik, tak mungkin kan dia pergi ke arah panas lagi, nanti makin berat lah kan timbangannya. Misalnya ini tadi, ini udahlah panas gini, udah geser gini. Kita tambahkan lagi panas, semakin naik, semakin turun kan dia. Tak mungkin kan? Kita harus kita seimbangkan, berarti kita tambahin di sini panasnya supaya dia seimbang.